Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Santi Winangsi. Saya adalah guru pembimbing pada kegiatan Leksam Bedas SDN Masa Bakti Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review buku berjudul 101 Kisah yang Memberdayakan dengan menggunakan teknik AIH. Buku ini ditulis oleh George W. Burns, kemudian diterbitkan oleh PT Kaifa dengan ketebalan bukunya sekitar 500 halaman. Alasan saya memilih buku ini adalah karena pada bagian belakang buku ini diceritakan bahwa sekitar tahun 1700-an ada seorang anak bernama Jacob Grimes. Dia harus mengalami operasi pengangkatan tumor dalam tubuhnya. Pada saat itu anestesi belumlah lagi ditemukan. Maka bagaimana caranya dokter bisa melakukan operasi terhadap anak itu tanpa menimbulkan rasa sakit? Ya, bayangkan dioperasi tanpa anestesi. Bagaimana caranya supaya anak itu bisa teralihkan perhatiannya dari rasa sakit yang dia alami? Maka dokter tersebut menyajikan sebuah kisah, mendongengkan sebuah kisah kepada anak itu yang begitu dahsyat sehingga anak itu sampai terlupakan rasa sakit yang dia alami selama dia mengalami operasi pengangkatan tumornya. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk membaca lebih lanjut apa saja yang ada di dalam buku ini, bagaimana cerita-cerita itu bisa memberikan efek yang begitu besar terhadap pembaca ataupun pendengarnya. Setelah saya baca buku ini, ternyata dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu dijelaskan tentang bagaimana sebuah cerita itu bisa memberikan pengaruh atau efek kepada pembaca ataupun pendengarnya. Kemudian juga dijelaskan dalam bab 1 buku ini bagaimana cara kita bercerita yang efektif. Selain itu dijelaskan juga dalam bab ini bagaimana sebuah metafora yang digunakan dalam cerita itu bisa memberikan pengaruh penyembuhan bagi pembaca ataupun pendengarnya. Pada bab yang kedua, buku ini terdapat 101 kisah, 101 cerita yang menjadi contoh bagaimana sebuah metafora dalam cerita itu bisa memberikan efek bagi pembaca ataupun pendengarnya. Berikut ini adalah salah satu kisah ya yang ada dalam buku ini. Kisah ini bercerita tentang seorang yang memiliki pekerjaan sebagai tukang batu. Dia menjadi tukang batu selama siang, malam, terus-menerus bekerja memecah batu di tengah panas dan juga hujan. Suatu hari datanglah serombongan raja yang lewat di hadapannya. Dia melihat bagaimana raja itu hidup mewah, bagaimana orang-orang respect, bagaimana orang-orang menghargai raja itu. Maka dalam hatinya dia berucap, seandainya aku menjadi seorang raja. Dan tiba-tiba, dia menjelma menjadi seorang raja. Dia mengenakan pakaian yang mewah, dia memiliki pelayan yang setia melayaninya, dia memiliki kendaraan yang sangat mewah untuk bisa dia bawa pergi kemanapun. Pada saat dia sudah menjadi raja, dia sedang berjalan-jalan di suatu siang yang terik. Si raja ini kemudian merasakan kepanasan yang luar biasa. Dia melihat bahwa ternyata di dunia ini yang punya kekuatan melebihi raja itu adalah matahari. Karena ketika siang hari, panas matahari ternyata bisa mengalahkan seorang raja. Maka dalam hatinya dia pun berkata, seandainya aku menjadi seorang atau menjadi matahari, maka keinginannya pun terkabul. Dia menjadi matahari. Dia menerangi dunia dan seisinya. Dia membuat orang-orang kepanasan, kelelahan, dan lain sebagainya. Dia merasa sangat puas, merasa sangat senang dengan apa yang dia capai dengan menjadi matahari itu. Tapi tiba-tiba ketika dia sedang berkuasa dengan sinarnya yang sangat panas, tiba-tiba sinarnya meredup karena ternyata tertutupi oleh awan. Maka dalam hatinya pun berkata, ternyata yang paling kuat itu bukan raja, bukan matahari, tetapi awan. Karena awan bisa mengalahkan sinar matahari. Maka dalam hati dia pun kembali berkata, seandainya aku menjadi awan. Dan kemudian dia pun berubah menjadi awan. Dia sangat senang karena ketika menjadi awan dia bisa menurunkan hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Dia menyebabkan orang-orang kedinginan, dia membuat orang-orang kebanjiran dan lain sebagainya. Dia merasa senang dengan kekuatannya. Tetapi ketika dia sedang berkuasa, tiba-tiba dia terlempar oleh hembusan angin. Ternyata awan kalah oleh angin. Maka kembali dia berkata, kalau begitu
saya ingin menjadi angin. Dan kemudian dia pun berubah menjadi angin. Dia bisa menghembuskan angin yang kuat, ya, bahkan sampai memporak-porandakan dunia dan seisinya. Tapi ada satu yang bertahan menghadapi gempuran angin, yaitu batu karang. Batu karang, bagaimanapun kerasnya ombak yang menerpanya akibat hembusan angin, batu karang tetap tegak berdiri. Maka dalam hatinya, si angin ini pun berkata, ternyata angin kalah oleh batu karang. Maka ia pun berdoa, seandainya aku bisa menjadi batu karang. Maka menjelmalah ia menjadi batu karang yang berdiri gagah di tengah lautan. Tetapi tidak lama kemudian dia pun mendengar suara tak, 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 tak. Apa itu? Ternyata batu karang dikalahkan oleh pemecah batu. Nah, itulah contoh kisah yang ada dalam buku 101 Kisah yang Memberdayakan ini. Lewat kisah itu, kita mendapatkan pelajaran tentang rasa syukur, tentang menerima segala keadaan yang ada dalam diri kita saat ini. Nah, demikianlah contoh isi buku yang sudah saya baca. Dari apa yang saya baca ini, saya mendapatkan hikmah bahwa ternyata cerita ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Dulu kita biasa diceritakan, diberikan dongeng oleh orang tua kita. Dulu kita pikir itu hanyalah pengantar tidur saja. Ternyata cerita itu juga bisa memberikan efek yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, bahkan bisa sampai menyembuhkan hati-hati jiwa-jiwa yang terluka, yang membutuhkan pencerahan. Ya, ternyata selain obat kimia, ya, cerita juga bisa menjadi obat. Demikianlah review yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.